Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baiklah, kembali lagi bersama kami kelompok 8 mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini dan SD. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan membawakan materi video. Nah, jadi jangan lupa untuk teman-teman untuk menyaksikan video-video yang akan kami upload. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan materinya. Baiklah, saya akan membawakan materi pertama. Nah, secara garis besar, proses perkembangan individu dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu proses biologis, proses kognitif, dan proses psikososial. Nah, kita akan bahas dulu yaitu proses biologis. Proses biologis atau perkembangan fisik mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu, seperti pertumbuhan otak, otot, syaraf, struktur tulang, hormon, organ-organ indrawi, dan sejenisnya. Perubahan dalam cara menggunakan tubuh atau keterampilan motorik dan perkembangan seksual juga dikelompokkan ke dalam domain ini. Tetapi domain ini perkembangan tidak mencakup perubahan fisik karena kecelakaan, sakit, atau peristiwa-peristiwa khusus lainnya. Nah, selanjutnya yaitu proses kognitif. Proses ini melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berpikir, kemahiran bahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Aktivitas-aktivitas seperti mengamati dan mengklasifikasikan benda-benda, menyatukan beberapa kata menjadi satu kalimat, menghafal sajak atau doa, memecahkan soal-soal, dan menceritakan pengalaman dapat merefleksikan peran kognitif dalam perkembangan anak. Yang terakhir yaitu proses psikososial. Nah, proses ini sendiri yaitu melibatkan perubahan-perubahan dalam aspek perasaan, emosi, dan kepribadian individu serta cara yang bersangkutan berhubungan dengan orang lain. Ketepatan dalam mendeskripsikan konsep dan praktik layanan dasar. Konsep dan praktik layanan dasar merupakan layanan bantuan bagi para siswa melalui kegiatan kelas dan di luar kelas yang diberikan secara sistematis dalam rangka membantu siswa mengembangkan potensinya secara optimal, yang diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli atau siswa di sekolah melalui kegiatan terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dilaksanakan secara terjadwal, dengan tujuan untuk membantu semua siswa agar memperoleh perkembangan yang normal berdasarkan tugas-tugas perkembangannya, memiliki mental yang sehat, memperoleh keterampilan dasar hidupnya, atau dengan kata lain membantu siswa agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella di sini saya akan menjelaskan tentang ketepatan dalam menjelaskan konsep dasar layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab, jika tidak dengan segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas. Tujuan dari layanan responsif ini adalah untuk membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang dialaminya, atau membantu konseli yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Isi layanan responsif antara lain sebagai berikut. 1. Bidang pendidikan. Bidang pendidikan adalah pemilihan program studi di sekolah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemilihan program studi lanjutan di perguruan tinggi. 2. Bidang belajar. Bidang belajar adalah cara belajar efektif dan cara mengatasi kesulitan belajar. Yang ketiga yaitu bidang sosial. Bidang sosial adalah cara memilih teman yang baik, cara memelihara persahabatan yang baik, dan cara membentuk pola karir. 4. Bidang pribadi. Bidang pribadi adalah pembentukan identifikasi karir, pengenalan karakteristik dan lingkungan pekerjaan, dan pembantuan pola karir. 5. Bidang tata tertib di sekolah. Bidang tata tertib di sekolah adalah pengenalan tata tertib sekolah dan pengembangan sikap serta perilaku di 6. Bidang narkotika dan perjudian. Bidang narkotika dan perjudian adalah pengenalan bahaya penggunaan narkotika dan pencegahan terhadap bahaya narkotika.
Pelaksanaan layanan responsif adalah pelaksanaan atau layanan bantuan yang diberikan kepada siswa dengan segera. Seperti siswa tersebut mengalami masalah, maka layanan responsif sangat dibutuhkan untuk memerlukan kebutuhannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketepatan dalam menjelaskan konsep dan praktik pelayanan perencanaan individual. Pelayanan perencanaan individual merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan, berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Kegiatan orientasi, informasi, konseling individual, rujukan, kolaborasi, dan advokasi diperlukan dalam implementasi pelayanan ini. Melalui pelayanan perencanaan individual, peserta didik diharapkan dapat 1. Mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir dan mengembangkan kemampuan sosial pribadi yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang sekolah atau madrasah, dunia kerja, dan masyarakat. 2. Menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya. Mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya. 4. Mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. Isi layanan perencanaan individual adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan peserta untuk memahami secara khusus tentang perkembangan dirinya sendiri. Meskipun perencanaan individual ditunjukkan untuk memandu seluruh peserta didik, pelayanan yang diberikan lebih bersifat individual karena didasarkan atas perencanaan, tujuan, dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing peserta. Individual peserta didik diharapkan dapat 1. Mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir dan mengembangkan kemampuan sosial pribadi yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang sekolah atau madrasah, dunia kerja, dan masyarakat. 2. Menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya. Mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya. 4. Mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. Isi layanan perencanaan individual adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan peserta untuk memahami secara khusus tentang perkembangan dirinya sendiri. Meskipun perencanaan individual ditunjukkan untuk memandu seluruh peserta didik, pelayanan yang diberikan lebih bersifat individual karena didasarkan atas perencanaan, tujuan, dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing peserta. Ketepatan dalam menjelaskan konsep dan praktik dukungan sistem dalam bimbingan dan konseling. Konsep dan praktik dukungan sistem dalam bimbingan dan konseling merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen. Dukungan sistem ini secara tidak langsung memberikan bantuan kepada siswa atau memfasilitasi kelancaran perkembangan siswa. Fokus pengembangan layanan dukungan sistem yaitu menyangkut kegiatan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang meliputi konsultasi, penyelenggaraan program kerjasama, melakukan penelitian, dan pengembangan. Suatu program layanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan terselenggara dan tujuannya tercapai bila tidak memiliki suatu sistem pengelolaan yang bermutu, dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah.